para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Ada kata-kata saya sampai sekarang masih ingat. Kowe nek mangkat nang kotane wong liya ya aja nganti lali bali nang kotamu dhewe. Mbangun desamu dhewe piye carane? Selamat malam sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Indonesia yang saya kasihi. Selamat bertemu kembali dalam obrolan wedangan bersama saya. Malam ini saya akan ngobrol dengan seorang sahabat yang luar biasa, seorang kawan yang luar biasa, seorang tamu yang luar biasa. Karena beliau adalah putra seorang maestro komedian. Pernah pada titik puncak tertentu beliau sangat luar biasa. Beliau bernama Gepeng. Jadi yang hadir kali ini adalah putranya, Mas Tatang Gepeng. Selamat malam Mas Tatang Gepeng. Sugeng dalu Bapak. Iya. Jadi gini Mas Tatang. Nah, ini kan masa-masa sekarang ini masa-masa perubahan yang luar biasa. Dari dulu ada namanya TV mainstream, ya, ada namanya koran yang pakai kertas itu. Siapa yang masuk di koran Kompas itu lalu menjadi sangat terkenal. Betul. Siapa yang masuk Indosiar dengan lalu menjadi sangat viral. Tapi sekarang sudah agak berbeda. Berbeda di zaman medsos kali ini. Lah, perjalanan Mas Tatang ini mengalami perubahan itu. Mas Tatang banyak meniti profesi di Solo atau di Jakarta? Saya meniti profesi sebagai pelawak ataupun komedian kebanyakan ada di Jakarta. Jakarta ya, Jakarta. Saya meninggalkan kota Solo itu kalau nggak salah sekitar tahun 93, kembali lagi ke sini 2019 bulan Juli kalau nggak salah. Kebetulan anak saya juga kepengennya sekolah di Solo dengan kehidupannya orang Solo, semuanya dari 1 sampai ke 4 kelahiran Jakarta semua. Jakarta semua. Kelahiran Jakarta. Termasuk istri saya. Istri saya orang Betawi tok-tok kalau orang Betawi Kemayoran. Asli orang Betawi, cuman dia udah jenuh dengan kehidupan Jakarta, makanya dia kepengen hijrah. Pengen hijrah di kota Solo. Gimana sih rasanya hidup di kota Solo? Ternyata sampai sekarang 2 tahun 2 tahun setengah. Baru mau jalan 2 tahun setengah ini saya. Di Solo? Iya. Tapi masih merawir di Jakarta ya? Buat saya iya. Iya, saya selalu mondar-mandir. Ya. Kalau ada kerjaan Jakarta ya udah, adanya Jakarta memang di sana. Kalau damel kula menika istilahnya sana itu sawahnya. Oh ya. Kalau lumbung kita kembali lagi ke kampung. Ya. Lumbungnya tetap di sini. Banyak kawan-kawan kita yang memang begitu, Mas. Iya. Dari Solo mengasah diri lalu ke Jakarta dan muncer di sana. Betul. Itu sangat banyak. Dari Jawa Tengah, terutama dari Solo. Betul. Itu banyak kawan-kawan kita yang berhasil dan muncer di sana. Ya. Contohnya si Basuki, contohnya si Mami, almarhum semua ya. Contohnya juga Didi Kempot, itu juga almarhum juga kebetulan. Yang dari Semarang si Mas Tukul yang sekarang sedang sakit, itu juga dari Jawa Tengah semua. Jadi sebenarnya modal atau sangu itu banyak diasah dari kota budaya. Namanya kota Solo ini kota budaya, Mas. Betul banget. Kota yang punya warisan yang sangat luar biasa. Warisan yo tembang, yo tari, yo komedian, yo
politik, yo gamelan, yo keris, segala macam itu banyak bersumber dari sini, Mas. bener Pak. Nah, mengapa ketika di Jakarta kalau dia muncul lalu bisa menjadi sangat besar? Nah, pengalaman penjenengan selama di Jakarta itu gimana? Persahabatan, jaringan dan lain sebagainya itu gimana? Kalau untuk masalah persahabatan, kita pendatang baru yang baru dari kota kecil, katanya kota Solo, kota budaya. Kita hijrah ke Jakarta, welcome buat dia. Ya. Welcome buat teman-teman yang ada di Jakarta. Dan kalau untuk masalah persaingan, posisinya untuk saat ini ataupun sebelumnya sama aja sebenarnya buat kita, sama aja. Cuman tinggal kita kembali lagi ke diri kita, kembali lagi ke masalah yang lain, posisinya. Jalurnya kita mau kemana dulu kalau buat saya? Ya, betul. Jalur kita kalau memang ke kebudayaan, ya udah, jangan sampai menyimpang ke kebudayaan. Kamu istilahnya misinya kita yang datang dari daerah membawa sedikit 30% sampai 50% pasti membawa nama kotanya sendiri-sendiri. Itu selalu. Betul. Karena saya sendiri orang Solo, saya akan selalu membawa yang namanya kota budaya saya. Karena barometernya budaya, katakanlah kalau dulu tahun 80, menurut saya, menurut pembelajaran saya, menurut almarhum orang-orang istilahnya orang tua saya sendiri, barometernya budaya ya ada di kota Solo, nggak ada kota lain, nggak ada kota lain. Makanya dijulukilah kota budaya tetap kota Solo. Ya, itu betul. Jadi memang yang menyebut kota budaya itu tidak kita, Mas. Sejak dulu, Mas. Sejak dulu. Bahkan dinobatkan oleh Bung Karno sebagai kota budaya. Betul. Bung Karno yang menobatkan Solo sebagai kota budaya. Mengapa bukan Jogja? Ya. Mengapa Solo? Itu Bung Karno loh, Mas, yang menobatkan. Bung Karno. Jadi memang Solo itu sebetulnya adalah sumber yang luar biasa, yang sangat banyak. Tidak salah saya, Bapak, saya bilang bahwa barometernya budaya itu tetap adanya di kota Solo. Ya, kenapa sekarang ya ini nyun sewu, Bapak? Buat saya pribadi, kota budaya untuk saat ini sebelum PPKM atau sesudahnya PPKM agak tergeser sedikit. Buat saya pribadi, karena saya sendiri yang dulu di Jakarta kembali lagi ke kampung halaman sendiri, ada kata-kata saya sampai sekarang masih ingat. Kowe nek mangkat nang kotane wong liya ya aja nganti lali bali nang kotamu dhewe, bangun desamu dhewe piye carane. Itu kata-kata dari presiden kita yang sekarang. Dulu pernah ada omongannya kayak begitu. Betul, luar biasa itu, Mas, luar biasa. Saya sangat setuju. Jadi kami tetap berharap Mas Tatang bisa kembali ke Solo dan bisa mengembangkan kebudayaan di Solo. Entah bagaimana caranya, menjalin lagi jaringan persahabatan dengan kawan-kawan seniman di kota Solo, dan bisa hidup di kota Solo dengan nyaman, sejahtera, bahagia, berkecukupan. Berkecukupan. Tapi tetap perjuangan untuk membangun kebudayaan, mengembangkan kebudayaan, melestarikan kebudayaan, melindungi kebudayaan itu tetap menjadi penting. Prioritas. Selain memang kita mencari nafkah dari sana. Betul. Nah, yang kepingin saya tanyakan itu gini, Mas. Saya melihat persaingan yang sangat ketat di Jakarta itu, Mas. Persaingan antar pelawak ya antar pelawak, antar komedian, kalau penyanyi ya antar penyanyi dan lain sebagainya. Itu persaingannya sangat luar biasa, Mas. Dengan ngerasakan betul itu. Kalau buat saya pribadi, saya merasakan. Sebenarnya, ngeten, jangankan kok di dunia kebudayaan, sedangkan di dunia politik pun sebenarnya juga sama, ada persaingan. Politik semakin keras. Tur padahal kalau dilihat cara gamblang, jane lebih lucu dibandingkan kebudayaan sama orang-orang politik. Iya, lebih lucu. Lucu orang politik. Ya, betul. Karena gini, buat saya pribadi, ini flashback. Contoh buat saya, flashbacknya cuma sepele, Bapak. Dari saya kecil, mungkin teman-teman pemirsa yang ada di sini, dari saya kecil sampai sekarang saya gede, yang namanya unyil, itu tetap nggak pernah berubah, tetap SD dari dulu. Iya, betul. Tetap SD ya. Tetap SD. Sekarang pun keluar juga tetap SD. Kenapa kok enggak? Itulah yang namanya flashback buat saya. Oh gitu. Flashback buat saya itu dunia politik.
Tapi kalau untuk dunia kebudayaan, dunia yang namanya komedian ya kita menyangkut semuanya. Ya kita sebenarnya juga nggak takut dengan yang lain, karena persaingan selalu ada. Ada pasti. Tapi was-was iya. Iya. Gini Mas, sekarang itu kan banyak tokoh-tokoh besar yang tidak sangat besar ya, tokoh-tokoh menengah itu. Betul. Banyak yang tenggelam. Justru muncul tokoh-tokoh yang tidak disangka-sangka sama sekali. Orang desa, orang Klaten misalnya gitu, siapa itu. Tiba-tiba muncul hanya mana-mana mau dolanan tak loh Mas. Tiba-tiba muncul lalu menjadi viral, lalu menjadi kemana-mana gitu. Nah, itu kekuatan dari perubahan yang saya katakan tadi. Betul. Yang namanya medsos itu membawa perubahan, siapapun bisa menjadi besar asal dia kreatif, asal dia tahu selera masyarakat. Tahu selera masyarakat. Selera masyarakat seperti apa toh? Nah, kalau selera masyarakat kita bisa tahu selera masyarakat, itu dia akan bisa menjadi viral. Ya, tergantung kreativitas kita, tergantung persahabatan kita, jejaring kita, tapi sekaligus kita mau terus-menerus bekerja dengan berbagai macam tantangan, tanpa meninggalkan roh kebudayaan yang ada. Ya, nah itu Mas. Itu. Kalau buat saya gini, kreativitas pasti banyak benturan. Ya pasti. Kreativitas. Kalau yang namanya pemula, damel kula itu istilahnya antara junior sama senior. Damel kula tetap sama aja kalau buat saya. Tergantung dari kembali lagi ke pribadinya. Mengatasnamakan bahwa kamu senior, bahwa kamu junior, karena orang itu baru ketemu dengan dunianya. Oh, hidup saya harus ada di sini. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh kayak yang tadi dibilangkan sama Bopo, masalah orang Klaten. Orang Klaten, dia kreativitas jago. Tapi saat posisinya dia terbentur, kalau dia memang nggak bersilaturahmi dengan senior kita, nggak bersilaturahmi dengan junior yang lebih mumpuni dari dia, masalah buat saya. Ya betul. Masalah betul. Itu pasti mentok. Ya pasti mentok. Itu saya setuju Mas. Saya setuju karena dia muncul secara instan. Karena instan itu tidak. Terus hilang. Ya, itu. Lebih baik kita berjalan bukan kok karbitan. Kalau orang Sri Mulat bilang dulu. Almarhum Pak Teguh itu karbitan. Kalau buat saya. Kalau sekarang istilahnya instan. Kalau dulu yang namanya karbitan itu nggak bakalan lama. Bertahan lama. Karena karbit habis baru diisi lagi. Kalau kayak gitu kan. Tapi kalau udah kita bergabung dengan alam dan kita bersilaturahmi dengan senior kita ataupun junior yang udah jadi, jangan segen-segen lah kita. Ayo kita bertanya, apa salahnya sih kita bertanya kalau kita. Kalau saya ngoten Bapak. Jadi terus rencana selanjutnya Mas. Rencana selanjutnya. Dengan kan masih cukup muda, masih sangat panjang, masih punya cita-cita, masih punya harapan yang sangat luar biasa. Tentunya punya planning, punya rencana. Itu rencananya pengen tetap hidup di Jakarta, murah atau mondar-mandir, atau punya basic yang kuat di Solo atau bagaimana? Saya kepengen tetap hidup di kota Solo. Karena saya bawa kota Solo ini biar menjadi kayak dulu lagi tahun 80-an kalau menurut saya. Kalau kembali lagi kita flashback tadi. Tahun 80 sampai tahun 90 kota Solo benar-benar menjadi kota budaya. Saya serius. Karena apa? Di sini wadahnya kota Solo adanya di Balai Kambang zaman itu. Sekarang sudah nggak ada yang namanya THR. Taman hiburan rakyat. Kita pindahkan lagi ke posisinya di Sewedari. Sewedari itu bukan untuk taman hiburan rakyat kalau buat saya. Sewedari itu kita menjerumus ke masalah politik sedikit ini. Nggak apa-apa. Politik sedikit. Posisinya gini. Kalau dulu Balai Kambang, orang selalu datang ke Balai Kambang lihat apa tuh ketoprak. Lihat apa tuh yang namanya Sri Mulat. Lihat apa sih namanya lotre cecak. Dulu ada, dari itu nggak ada lotre cecak. Adanya cuma di Balai Kambang. Yo aku duitnya 500. Tak nggo lotre cecak aku mulai sangu 1.500 di entuk endok. Kalau dulu, Tapi sekarang udah nggak ada. Padahal itu memang larangan pemerintah karena itu judi. Tapi kalau untuk masyarakat, buat saya pribadi itu bukan kok memasyarakatkan judi atau judi memasyarakat enggak. Tapi kembali lagi ke pribadinya orang-orang sendiri buat saya.
Karena itu posisinya akan membawa, oh ini loh budayanya orang kota Solo. Ya. Jadi ada sekat, ada patokan buat saya. Kalau saya selalu begitu, Bapak. Ya. Jadi kepenginnya tetap hidup di Solo, gitu. Hidup di Solo karena anak-anak saya yang di sekolah di SMK 8 itu juga udah sebentar lagi ngajar, sebentar lagi PKL posisinya ya. Ya wis lah, saya hidup di Solo aja. Saya pikir gitu, mulai membangun jaringan, Mas. Betul. Mulai membangun jaringan, mulai membangun perkawanan, mulai siap. Sedikit demi sedikit kayak begini ini, misalnya ngobrol kayak begini. karena menurut saya sekarang dunia medsos itu dunia yang tanpa batas, Mas. Betul, tanpa batas, Mas. Meskipun orang tetap menunggu panggung yang bisa langsung ditonton. Tapi secara keluasan itu medsos itu keluasannya luar biasa. Ya. Ini barangkali bisa ditonton oleh orang Suriname. Barangkali bisa ditonton oleh orang Jakarta. Ya. Barangkali bisa ditonton oleh orang Bandung, oleh orang Magelang dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana penyebaran kita. Itu kekuatan medsos, Mas. Kekuatan medsos. Kalau untuk masalah lain, untuk masalah ini ya Bapak, kula insya Allah sudah punya yang namanya kasanah sendiri-sendiri. Sudah ada betul. Gambaran sendiri. Oh, kita tayangan harus kayak begini, harus kayak begini. Bisa mendidik atau enggak kan medsos, apalagi teman-teman milenial yang untuk sekarang. Dia udah bisa memilih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tinggal istilahnya orang-orang sendiri bisa mengikuti semuanya. Jadi saya kira memang betul apa yang dengan katakan bahwa sebuah pertunjukan, sebuah kesenian, apakah itu komedi, apakah itu pelawak, apakah itu tari, apakah itu teater, itu semua pasti ada mengandung unsur edukasi ya. Betul. Unsur pendidikan. Unsur pendidikan. Meskipun terselubung, tapi ada pencerahan, ada menginspirasi, membangun semangat orang untuk berbuat sesuatu dan lain sebagainya, pasti itu ada. Selain menghibur mereka, menghibur itu penting. Sehingga saya selalu berkata bahwa kesenian yang bagus itu ada unsur hiburan, rekreatif ya, hiburan, ada unsur edukasi, syukur ada unsur kultural, Mas. Ya, itu yang paling penting, kultural. Masa lampau itu ya, ada tetembangan, ada suara gamelan sidik, suara suling sidik, misalnya gitu. Rengang-rengang, misalnya gitu kan itu secara kultur itu akan mengingatkan kita kepada jati diri kita, pada identitas kita, kepada kota kita yang kita cintai. Setuju, Bapak. Kan dulu ada kata-kata yang namanya tontonan tinggu tuntunan. Nah, betul. Ya. Tapi sekarang kalau milenial sekarang, anak-anak muda, kalau menurut saya pribadi, tuntunan yang buat tontonan kalau sekarang, bukan tontonan buat tuntunan. Makanya pendidikan yang sekarang, orang yang kuliah di broadcast, orang yang kuliah di istilahnya nggak jauh-jauh dari kamera, nggak jauh-jauh dari kita acting. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh pelawak, tari, semuanya kan nggak jauh-jauh dari acting. Itu kadang-kadang ya itu tadi, karena saking kepandaiannya beliau, saking kepintarannya dia semuanya, akhirnya dibuatlah yang namanya kolaborasi. Makanya tuntunan, kalau untuk sekarang tuntunan yang buat tontonan, tapi kulturnya yang hilang kalau buat saya loh. Betul. Kalau sekarang buat untuk saat ini ya kayak begitu. Kalau dulu memang tontonan yang buat tuntunan, karena kulturnya nyambung. Dulu kan orang-orang selebriti zaman dulu seperti Pak Rusman, Pak Suwono. Kalau ya ada Waljina, ada tokoh-tokoh itu semua punya bekal yang luar biasa besarnya, Mas. Sangat luar biasa bekalnya. Dan itu bisa menghibur tapi sekaligus bisa memberikan edukasi, pembelajaran, pencerahan kepada masyarakat penontonnya, Mas. Iya, betul. Nah, jadi saya kira saya sudah cukup mengerti apa yang menjadi cita-cita panjenengan, harapan panjenengan. Sebelum dialog kita berakhir, karena kita hanya dibatasi waktu 20 menit. Betul. Panjenengan saya minta untuk membuat closing statement. Ustaz. Berbicara kepada masyarakat. Siap. Apa yang mau panjenengan kerjakan, apa harapan panjenengan apa dan lain sebagainya, monggo kami persilahkan. Yang penting intinya buat
pemirsa, buat penonton keseluruhannya, tetap semangat, berkreasilah, maju terus, jangan mundur. Yang penting berkreasi, semangat. Patokan saya cuma itu, Dok. Berkreasi, semangat, ya. Ya, bukan semangat Tanpa tapi meninggalkan berkreasi. Kulturnya. Ya. Anu, sedikit lagi Mas. Kenapa, Pak? Ini pada masa pandemi ini ada penurunan nggak job misalnya gitu-gitu? Wah, kalau itu semua bisa merasakan. Kalau itu semua bisa merasakan. Berarti Makanya yang penting intinya kita semangat. Kalau nggak ada kesehatan nggak bakalan semangat. Ya. Tapi kalau ada semangat pasti kita sehat. Ya, betul. Karena itu ada, ya itu tadi money. Ya. Money tetap berjalan posisinya. Ya, Karena kehidupan. Money sama kehidupan tetap berjalan. Makanya kita sehat, kita semangat, kita berkreasi, maju terus. Yang penting jangan kok pantat mundur tapi pantang mundur. Ya. Terima kasih Matur nuwun, Bapak. Tatang. Jadi demikianlah obrolan saya dengan sahabat kita yang datang dari Jakarta. Sesepuh, jangan sahabat, sesepuh. Sesepuh. Kula tasih ini anak saya ini. Anak saya. Jadi terima kasih sekali sudah berbagi pendapat. Amin. Berbagi pencerahan. Ya. Semoga apa yang obrolan kita malam hari ini bisa memberikan sedikit gambaran dan pencerahan kepada para sahabat-sahabat terkasih, memberikan semangat, memberikan harapan dan terus maju sekaligus tetap melestarikan kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Betul. Sip. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat berpisah, sampai ketemu di episode selanjutnya.